Shalom, Salber, salam berkah. Halo Dis. Iya. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa ketemu di pelayanan podcast Emmanuel Church Official dan perkenalkan ini jemaat yang setia di DPDI Emmanuel, jemaat yang menjadi penopang di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Dan saya adalah saksi hidup bagaimana Gladys harus berhadapan dengan begitu banyak pergumulan. Namun saya tertarik sekali melihat perjuangan-perjuangan beliau dan ada begitu banyak kesaksian-kesaksian hidup. Dan saya berharap ini bisa menjadi berkat bagi jemaat. Oke Dis, mungkin dimulai dari memperkenalkan diri atau bagaimana? Atau mau ngopi dulu? Monggo, silakan. Silakan. Kalau memperkenalkan diri kayak sudah banyak yang mengenal saya Kak. Cuma kalau dibilang banyak kesaksian, banyak. Semua orang pasti yang mengenal Tuhan, semua orang yang tahu Tuhan. Tidak mungkin hidupnya tanpa kesaksian. Jadi kalau dibilang banyak kesaksian, bukan saya pribadi, tapi semua orang yang tahu siapa Tuhan itu pasti mempunyai kesaksian yang banyak. Saya dulu masih ingat sekali waktu Gladys harus masuk rumah sakit itu. Anak dua, satu masih baby dan dirawat di rumah sakit. Waktu itu juga kerja sampai tiba pada akhirnya harus diangkat kantong empedunya. Itu gimana ceritanya? Startnya gimana sampai terjadi secara bertahap. Iya, terus akhirnya saya yakin pasti kalau nggak intim sama Tuhan itu kolaps kamu Dis. Kalau dimulai dari mana sebenarnya sih nggak tahu juga dari mana ya Pak Gem. Soalnya gini, saya sendiri juga nggak pernah tahu kalau ada penyakit itu. Oh, gitu. Jadi selama 5 tahun merasakan semua kan sebelum didiagnosa itu kan pasti ada yang namanya gejala. Gejala yang dialami selama 5 tahun ternyata salah diagnosa. Jadi kalau saran saya buat penonton yang lihat nih ya, misal nih kalau kita punya penyakit sekali, 2 kali, 3 kali kambuh tapi pengobatannya itu aja tidak sembuh, lebih baik cari alternatif lain, entah pengobatan yang lebih ke dokter penyakit dalam atau gimana ya. Karena kan contoh kayak penyakit saya, awalnya setiap didiagnosa masuk di IGD emak sampai puncaknya dibilang makronis. Padahal kalau dilihat secara penyakit ini untuk makronis nggak sampai di situ. Tapi karena setiap anfal, kambuh, kumat gitu kan selalu yang ditanya keluhannya apa, pasti kan dokter yang ditanya kan dasarannya. Iya. Kalau tanya keluhannya apa ya pasti kita bilangnya ya yang sakit aja ulu hati. Kayak gitu pasti kalau berbau ulu hati semua dokter kayaknya pasti bilang udah mah. Diagnosa pertama pasti mah. Yang berbau ulu hati. Jadi kalau dibilang berawal dari mana? 5 tahun sebelum kejadian itu. Cuma puncaknya mungkin ya. Puncaknya itu tahun berapa itu Dis? 2019. Tapi kalau ngerasain sakitnya tuh 2015. Itu udah mulai berasa ya? Mulai ya dibilang mama gak jelas. Tapi sakitnya kayak emah memang Kak. Jadi kalau orang nanya sakitnya gimana? Kayak emah, ulu hati. Itu pasti rasanya sesak nafas, iya. Cuma puncaknya itu di Oktober 2019 pingsan. Nah itu udah yang bener-bener yang sampai keluarga sendiri yang kamu tuh betah sakit, tapi kok bisa sampai pingsan. Dan dokter bilang pingsannya bukan karena penyakit sih, tapi karena sudah fisik sudah nggak kuat untuk nahan sakitnya. Iya, betul. Karena memang posisinya waktu itu sampai ada yang bilang periksa jantung, takutnya jantung karena memang nggak bisa nafas. Jadi sudah kemana-mana ini nyari asumsinya nafas. Iya, udah jantung lah, sudah apalah. Pas pulang, sebelum itu pun Kak nggak tahu kenapa ya kayaknya Tuhan izinkan sih. Kalau aku percaya setiap apapun yang terjadi dalam hidupku itu nggak mungkin semuanya nggak terjadi kalau bukan izin Tuhan. Jadi pas pingsan itu lucunya ada adegan lucu. Dibawa ke rumah sakit ibu dan anak. Mungkin kan ya nggak nyalain juga yang bawa karena kan mungkin posisinya sudah panik. Dibawa ke rumah sakit ibu dan anak. Di sana bingung. Lah orang kalau kayak begini gejalanya, saya malah disuruh tes. Malah disuruh tes? Iya, karena dikira mungkin ada ngisi kan. Ya nggak nyalain juga, itu kan rumah sakit ibu dan anak juga. Cuma setelah semua negatif,
hal terparah 1 jam yang harus saya alami adalah infus itu tidak masuk 1 jam. Wow. Sedangkan itu harus nahan sakit sampai ada momen saya teriak ke dokter, dok injek. Dokter bilang nggak bisa diinjek kalau infus nggak masuk injek karena udah nggak bisa. Karena sampai keluar cairan kuning karena udah kosong perut. Tapi nggak mau. Nah ternyata kenapa ini nggak masuk? Kenalah yang suster praktek. Nah itu jadi hampir 1 jam ini sampai kejadian udah selesai, yang di rumah sakit udah selesai, pulang. Malamnya tuh nggak enak, jadi di bagian rusuk bawah sebelah kanan tuh kayak ada kayu rasanya. Duduk nggak bisa, tidur nggak bisa. Paling enak posisinya miring, setengah duduk, setengah tidur. Nah terus ada si gembala di Surabaya juga datang kan bilang, coba deh ke ini penyakit dokter penyakit dalam. Karena dia bilang ini kayaknya udah nggak normal. Gitu. Sempet takut, aku bilang kenapa ya Oma? Saya bilang gitu kan. Gini soalnya posisinya penyakitnya kok sama kayak Oma. Waduh. Ini kan kalau kayak gini berarti kan penyakitnya udah nggak yang tanda kutip lah. Udah kayak yang berarti bukan. Bukan mah. Udah gitu singkat cerita akhirnya saya ngambil keputusan udahlah besok ke dokter penyakit dalam coba check up semua, sempat sih dites segala macam semua. Pertama mikirnya usus buntu, jadi penyakitku ini macam-macam berarti asumsi. Nggak jelas dia noksanya usus buntu, tapi pas dites beberapa kali nggak mengarah ke situ. Disuruh USG itu ini puji Tuhan juga Kak. Andai kata USG itu di kan hari Kamis tuh. Andai kata USG orang labnya itu nggak bisa hari Kamis kan jadwalnya Sabtu. Mungkin empedunya udah pecah. Wah. Itu yang buat saya sih, buat aku gini Kak, itu bukan hal yang kebetulan. Karena gini, periksanya pagi jam 8. Antriannya itu sebelum aku tuh ada beberapa orang. Nah ternyata 2 orang sebelum aku, yang satunya nggak tahu telat datang, yang satunya cari makan, akhirnya aku duluan. Oh itu kalau bukan Tuhan. Nah itu kalau bukan Tuhan yang ngeset itu enggak. Itu jam 8. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya jam masuk ke dokter itu jam 11 harusnya. Jam 8 jadi aku masuk ke dokter tuh jam 9. Karena dokternya kan datang setengah 9. Jam 9 masuk dites segala macam. Akhirnya dokter bilang udah ini di lab. Nggak bisa nih harus USG lab segala macam. Oke di lab. Dibilang gini kayaknya Sabtu tapi kondisinya kok nggak memungkinkan ya ngelihat gejalanya kayak gini karena udah nggak bisa jalan normal, sakit kayak harus ngebungkuk gitu loh. Terus saya bilang dok ini maksudnya kayak gimana ya, kan panik juga dengar kata-kata kayak gitu kan. Dia bilang saya nggak bisa ngomong juga karena belum tahu hasilnya kan. Pas dia telepon orang lab tiba-tiba harus Sabtu itu pun Sabtu harus jam 12 siang. Ternyata pas mau keluar pintu dapat telepon dari orang lab dokternya ini, dokter penyakit dalam. Oh gitu ya, dipanggil saya. Bentar Bu, jangan keluar dulu. Ternyata labnya bisa nanti sore jam 3. Hari itu juga Kamis jam 3 padahal dibilang Sabtu jam 12 harusnya kan. Tapi orang lab bilang ternyata bisa. Nggak tahu kenapa tiba-tiba katanya si dokter lab ini ada ngambil berkas gitu sekalian aja. Kan kalau secara manusia tuh kayaknya pertama sih saya dengar kayak gini udah tegang banget gitu loh. Tapi tiba-tiba apa yang Gladys ceritakan ini walaupun kita tegang tapi Gladys juga pasti sangat tegang. Tapi tiba-tiba ternyata Tuhan ngaturnya sampai segitu. Benar, tapi benar sih kalau Tuhan itu memang menolong tepat pada waktunya. Dan aku rasa itu memang yang seperti tadi, bukan suatu kebetulan. Akhirnya kembali ke rumah karena kan emang harus jam 3 kan. Jam 3 USG sekitar setengah jaman. Nah ini hal yang benar-benar kayaknya kalau buat aku sih sekuat iman apapun kita ikut Tuhan, sedari kecil pun kita ikut Tuhan. Kalau dengar kabar yang tidak pernah kita pikirkan, menurut aku ya Kak, secara manusia, secara daging itu pasti sangat lemah. Hancur, ya. Nah ini keren nih. Ini kalimat yang paling keren nih. Sekuat apapun iman kita, walaupun kita udah dari kecil kenal Tuhan, belum tentu kita bisa. Kan hal yang tidak terduga menimpa itu. Ketika ada sesuatu paradoks, sesuatu yang bertentangan dengan akal, pikiran, tiba-tiba pang, langsung wow. Itu benar-benar itu. Gimana tuh kira-kira?
Pakai bahasa kayak gimana itu kira-kira waktu tahu gitu loh. Rasanya nggak ada perasaan, hilang rasa, mati rasa. Karena kalau ditanya sedih, kaget, bingung. Karena pas hasil keluar dokter cuma bilang gini, maaf, ini empedunya udah lebih dari 10 batu empedunya. Paling besar 1,8. Wow. Dan fatalnya ada peradangan hampir menjalan ke hati. Itu kan kayak yang udah 1, oke, ada batu empedu lebih dari 10, beratnya 1,8 paling besar. Itu aku udah yang itu 1,8 cm loh Kak. Saya curiga kamu pasti waktu itu nggak kepikiran dirimu sih sebenarnya. Pasti kepikiran yang lain. Kira-kira siapa itu? Pasti kira-kira anak kan? Anak, bener kayak yang ya terus anak sama siapa? Mikir gitu karena kan posisi rumah sakit Surabaya, rumah di Sidoarjo, karena kan nggak ada kepikiran juga kan. Terus ya udah cuma dengan sok-sok kuat, sok-sok tegar dengan wajah santai. Oh ya udah dok, nggak bisa ya udah, ini harus masuk. Saya kasih waktu 2 jam, harus malam ini juga. Langsung ya? Harus. Jadi habis maghrib itu harus masuk ke UGD untuk semua pasang-pasang. Jadi itu yang, aku bilang masuk maksudnya. Iya kita ambil tindakan. Jadi nggak ada. Jadi di hari Kamis itu tidak ada waktu untuk istirahat. Pagi, sore, malam. Kayak ibaratkan orang tuh sebelum gunung meletus Kak, gempa bumi dulu. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 bar langsung. Itu kayak yang itu saya sendiri di dalam. Karena posisi suami di luar nungguin. Jadi yang terima hasilnya itu jadi ngelihat secara manusia bingung kan, apa ya secara maksudnya kita yang nggak ngerti dunia kedokteran, terus intinya maksudnya apa coba, cuma dengar tapi padahal di otak jujur kosong, nggak ngerti dok mau tuh apa sih intinya aja. Terus akhirnya dokter lab bilang udah gini dok, telepon aja sama dokter penyakit dalamnya langsung. Detik itu ditelepon, padahal dokternya nggak ada di rumah sakit itu, ditelepon secara pribadi sama dokter itu. Aku sampai mikir separah itu ya, sampai kan orang kan pasti pikirannya udah aneh-aneh, kok sampai dikejar gitu, sampai harus nelpon pribadi ke handphone. Darurat banget ya. Katanya sih begitu. Terus pas ditelepon, itu sama omongannya. Kayak malam ini harus masuk deh, sebelum malam ini harus dipasang semua. Begitu udah, akhirnya udah ngomong lah ke suami. Sempet yang, ya mungkin kalau cowok kan nggak mau terlihat lemahnya, jadi oh ya udah nggak apa-apa, ya udah pulang packing. Ya yang paling berat ini ngabarin orang tua nih. Tapi jangan dulu ke orang tua sih, saya juga ya gitu ya. Kadangkala kita itu sebenarnya laki-laki itu yang paling mengkhawatirkan itu adalah ketika pendamping itu lemah sebenarnya. Karena kalau pendampingnya udah lemah ya kita mau kayak gimana gitu loh. Yang paling menguatkan itu istri sebenarnya. Tapi kita juga kalau tiba-tiba langsung drop, lemah, akhirnya biasanya kita bukan memanipulasi, tapi memiliki kecenderungan sih ke situ. Akhirnya pura-pura kelihatan tegar, padahal di hati udah kayak. Perjalanan rumah sakit pulang itu yang lucu tuh, dia yang diem. Aku masih tetap koceh. Nanti aku bawa baju apa gini masih ribet. Paling dalam hatinya gondo juga, ini orang nggak panik masuk rumah sakit malah bingung aja. Karena mungkin ngibur diri kali ya kayak, maksudnya dalam artian kan siapa yang mau ngibur juga kan kalau nggak ada yang ngibur juga kan. Itu terus ngabarin ke orang tua, semua panik. Akhirnya aku bilang ke mama, ya udah lama kalau emang harus masuk. Tapi belum jelas nih Kak, ini arahnya mau kemana nih? Empedunya mau diapain tuh belum jelas, mau diangkat belum ada atau gimana? Pilihan sama sekali. Belum, karena harus observasi sih. Terus habis gitu singkat cerita kita mulai pasang. Nah, pas waktu mau pasang infus nih, ini sampai si dokternya tuh bilang gini, kita bingung mau pasang di mana. Jadi ternyata semua pembuluh darah sini pecah waktu yang pas masuk UGD pingsan itu sebelumnya. Karena ini udah memar, udah biru. Oh, sampai udah biru semua, dan itu harus dikompres setengah jaman supaya ini. Karena kalau sampai ini nggak ada yang bisa dimasukin di tangan ini, jalan terakhir kaki. Wah, ribet banget kalau kaki diinfus, sedangkan udah pasien kaki diinfus nih, gimana cerita? Akhirnya ya udahlah ditunggu setengah jaman, kompres ketemu di salah satu, walaupun sedikit harus dipukul-pukul kayak gimana, nggak ngerti ilmunya dokter. Udah pas udah selesai observasi semua masuk ruangan, dokter datang tuh jam 10 ya, jam 10
tanya, sebelum dokter suster, saya sebenarnya kenapa sih harus sampai tindakan secepat ini? Iya. Baru susternya bilang, ya mohon maaf ya Bu, ini nggak mau ngeduluin dokter, cuma kalau secara penyakitnya Ibu udah nggak bisa diobatin minum. Jadi bahkan antibiotik pun ternyata setiap hari itu aku harus masuk 750 mili cairan antibiotik aja, dan itu nggak boleh lebih dari setengah jam. Jadi dalam setengah jam itu benar-benar yang speed infusnya itu rasanya sakit banget itu Kak. Waktu yang namanya antibiotik masuk itu bayangin 1 botol nambah setengah botol, tapi infusnya di los, kan sakit kenceng kan. Kenceng. Itu yang karena dokter bilang nggak bisa, karena posisi badan ini kalau minum susah untuk masuk, kalau cairan kan cepat. Itu selama 5 hari. Selama 5 hari. 5 hari di rumah sakit. Itu sebabnya kadang-kala saya itu gini sebagai gembala. Sebelum memberi semangat ke orang yang sakit, kemudian dibawa di rumah sakit, semangat ya. Kadang-kala juga gimana ya? Ya enak sih kita ngomong semangat. Wong kita dengar kesaksian model kayak gini aja, ketika saya memposisikan diri berada di posisinya Grace, coba saya gitu. Saya pernah sih masuk rumah sakit juga, tapi kalau sampai segitunya, pasti saya cuma bisa bilang ya kita berdoa ya. Tapi memang benar sih Kak, kalau secara kita menguatkan orang lain itu mudah, tapi menguatkan diri sendiri hal tersusah. Paling tersusah. Karena sebelum istilahnya kan, kalau gimana kita mau nguatin diri sendiri, paling nggak kita harus nenangin sekitar. Betul. Sekitar kita supaya nggak panik. Kadang-kala sekitar yang lebih panik. Bener. Akhirnya kita yang down sendiri. Bener. Makanya bagus banget nih quote-nya. Yang paling susah itu adalah menguatkan diri sendiri. Mudah sih kita kuatin orang lain, gampang banget. Buku juga bisa. Baca buku habis itu kamu tuh nanti harus begini, enak. Coba diri sendiri hadapi sendiri. Ya apa? Karena di saat waktu itu aku mikirnya gini Kak, kalau aku nggak bisa ngelihat orang sekitar tenang, betul. Yang support aku siapa? Betul. Karena kan mungkin mereka ngelihatnya pas besuk, oh dia minum obat gini, tapi kan mereka nggak tahu setiap jam 12 malam yang dimasukin ini obat-obatan ini. Yang betul. Yang sakit itu di jam 12 malam, jam-jamnya orang tidur harus ngerasain itu. Betul. Tiap malam, dan itu benar-benar yang aduh sampai kapan ya Tuhan, karena setiap tanya kan yang aku tahu orang masuk rumah sakit 3 hari. Dok bentar lagi pulang, belum, tunggu nanti dokter satunya lagi didiagnosa. Nah pas hari Sabtu tuh, aku ingat hari Sabtu datanglah dokter itu. Ini yang benar-benar yang dokter bilang, kalau orang bilang ini bisa dibilang kayak benar-benar gunung meletusnya. Tiba-tiba dibilang kayak gini, kayaknya keputusan terakhirnya empedunya harus diambil. Wow. Itu yang itu yang soalnya ini ada di dalam soalnya ya. Mikirnya gini, organ nih diambil. Ini multifungsinya apa juga nggak ngerti kan. Efeknya apa? Nah itu dia. Udah disuruh ngambil, masih mikir, lah kalau nggak ada empedu ya kali. Kalau jantung masih bisa istilahnya bisa diganti ginjal. Empedu diganti pakai apa, sampai dibecandain kan sama suami, pakai kantong plastik aja. Dalam hatiku, bilang aja dia juga paling panik. Sampai dia sendiri tanya, kalau batunya aja bisa nggak? Karena kata dokter, bisa diambil batunya, cuman empedunya ini sudah tidak berfungsi. Betul. Jadi kalau diambil akan muncul lagi. Harus berapa kali untuk pengambilan batu? Lebih baik ya sudah, yang membuat masalah utama aja yang diambil. Cuma memang tidak bisa langsung pulang karena harus disembuhin dulu peradangan ini. Jadi aku masuk 5 hari itu nggak termasuk operasi loh Kak. Jadi 5 hari selama di rumah sakit? Enggak. Pemulihan peradangan itu. 5 hari ya. Saya 1 hari aja udah. Kami Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, itu belum Selasa, kalau pasca operasi. Pasca operasi 2 minggu. 2 minggu. Kemudian setelah 5 hari itu akhirnya kan diambil keputusan kan harus diambil empedunya. Benar itu. Nah ini puji Tuhannya dapat dokter yang seiman. Terus mungkin juga, kalau buat aku sih memang Tuhan izinkan dia dikirim. Nah, jadi kalau bukan dia mungkin kayaknya beda lagi lah penanganan untuk lanjut aja. Dokternya coba bilang gini, ini ada salah satu dokter di sini juga, dia bukan dia juga di Suwandi pakai BPJS aja.
Karena kalau mengumpulkan biaya kayaknya tidak memungkinkan untuk dalam waktu singkat gitu Kak. Sedangkan kurang dari sebulan ini harus diambil. Karena resikonya kalau empedu ini pecah, operasinya lebih besar, membersihkan perut. Oh, ada batu kan, ada cair racun sama batu. Betul. Jadi ini mencegah, dan itu pun sebelum operasi dikasih obat untuk ngontrol empedu minyaknya itu. Oh, jadi sampai seperti itu. Seperti itu. Jadi prosesnya akhirnya kita ngurus beberapa BPJS, surat-surat semua. Padahal kalau dipikir namanya kita ke rumah sakit kayak Suwandi, Sutomo itu kan harusnya kalau operasi, karena pengalaman papanya temanku itu Kak, dia butuh waktu operasi itu sekitar sebulan lebih. Sebulan lebih. Wow. Sebulan lebih, dan aku dapat mujizat dari Tuhan. Aku hanya perlu waktu 2 minggu. Oh, luar biasa. Antriannya itu, antriannya 2 minggu itu. Padahal aku udah prediksi gini, karena kita kan ada acara kantor tuh Oktober. Ya udahlah, paling operasinya paling mentok November. Ternyata enggak. Keluar rumah sakit, proses surat kontrol semua, check up, tanggal operasi keluar, ke dokter semua kan, konsultasi ke beberapa dokter kan sebelumnya. Terakhir kan dokter anestesi. Dokter anestesi terakhir, oh ya semua normal. Terus tiba-tiba dilihat jadwalnya, oh ini 2 minggu lagi jam kosong. Maksudnya nggak ada ini, udah. Itu benar-benar yang, sampai aku bilang ke temanku, katamu 1 bulan lebih, lah kamu berapa? 2 minggu, masa? Bohong, iya 2 minggu. Semua tuh heran karena menurut mereka pasien BPJS nggak mungkin sampai 2 minggu. Nggak mungkin sampai 2 minggu. Jadi gitu. Jadi singkat ceritanya proses operasi selesai. Tapi yang paling menegangkan itu adalah pagi hari sebelum operasi. Karena tekanan darah sempat di 60/40. Itu benar-benar yang sedrop-dropnya. Karena kan harus ini lagi 2 jam lagi penyesuaian karena pemulihan kondisi sebelum masuk ruang operasi. Di ruang operasi itu nggak tahu kenapa Kak, mungkin aku pernah saksi juga di gereja. Takut ya, secara sendirian di situ banyak dokter, banyak perawat. Tapi pada saat obat bius kedua disuntikan, itu saya ngelihat di sebelah kanan atas tuh kayak ada cahaya. Cuma dalam hati tuh kayak ngerasa kayak ada yang bilang, enggak, kamu nggak sendirian, ada aku kok. Penyertaan Tuhan. Jadi aku ngerasa ya udahlah, udah. Immanuel. Tuhan besar. Cuma yang bikin sedikit tidak percaya setelah operasi besoknya, infus itu habis dari jam 8 malam sampai besok paginya nggak diganti. Itu bahkan jam malam harusnya aku udah boleh makan, susternya salah info nggak boleh makan, jadi harusnya puasa sehari jadi 2 hari. Cuma aku nggak tahu kenapa aku udah bisa dapat kekuatan dari Tuhan, mestinya masih bisa berdiri, nggak kerasa pusing, nggak kerasa apapun. Dan sedangkan besoknya lagi harus pulang. Jadi kalau aku ngelihat dari aku nge-review lagi Kak, itu kayaknya kalau dilihat nggak bisa deh kalau secara akal manusia. Itu terlalu susah untuk dijangkau. Baik, kira-kira pada waktu pasca operasi kemudian pasti kan ada seperti flashback lah. Kira-kira ada hal apa yang Gladys dapatkan dengan Tuhan, khususnya dalam keintiman? Pasti karena pengenalan kita akan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita baca Alkitab, bukan hanya sekedar kita dengar khotbah. Justru kadang-kala pengenalan kita akan Tuhan itu kita alami di saat-saat kita memang betul-betul terpuruk dan betul-betul dalam pengalaman-pengalaman yang penuh dengan ujian. Nah, kira-kira waktu Gladys tiba di titik akhir pasca operasi itu, apa yang Gladys dapatkan dalam hubungan dengan Tuhan itu kira-kira? Kalau dari penyakit semua sih yang aku alami, aku cuma bisa bilang tubuh ini bukan punya kita. Tubuh ini punya Tuhan. Jadi kita nggak bisa semuanya kita mau ngapa-ngapain badan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam tubuh kita, mau kehilangan organ mau enggak, saya yakin dan percaya kalau Tuhan izinkan, itu punya Tuhan. Walaupun kita kehilangan satu organ, tapi Tuhan akan memulihkan organ yang lain. Jadi kalau buat aku, jangan menolak apapun yang Tuhan berikan dalam hidup. Jadi bukan hanya menolak berkat ya, berkat mungkin gak akan ditolak, tapi terkadang kita lupa. Kadang kalau dapat cobaan kita selalu menolak, padahal Tuhan izinkan karena di balik cobaan itu ada sesuatu yang indah. Itu kalimatnya keren banget ya. Saya aja dengar begini langsung kayak, oh ini buat saya juga sih gitu ya. Maksudnya
Ketika ada ujian, ada pencobaan, kita seringkali seperti orang yang ada di dalam rumah yang gelap. Kita bingung menentukan mana kursi, mana meja. Kita nggak ngerti lah istilahnya kehendak Tuhan itu kayak apa buat kita. Tapi Tuhan kita itu punya rencana yang seringkali di luar daripada akal pikiran manusia. Tapi setelah endingnya baru kita ngerti. Oh iya, ini nih gini nih. Akhirnya baru saya ngerti. Wah, tapi berapa banyak kali kita udah tegang banget dulu tuh biasanya. Jadi banyak. Sehingga minum dulu. Sampai serius. Saking seriusnya kita. Bener. Soalnya kalau cerita tentang pengalaman bersama Tuhan tuh nggak akan ada habisnya. Iya. Jadi sejak pasca operasi itu akhirnya justru pengenalan akan Tuhan itu makin lebih dahsyat ya, makin tambah setia. Justru di titik itu kalau aku bilang Kak, di titik itu aku mengenal Tuhan. Justru di titik itu ya. Aku mengenal Tuhan. Banyak orang kenal Tuhan ketika ada di titik sekolah Alkitab. Titik kaya. Itu malah kita di dalam kondisi yang paling dalam kita baru bisa kenal Tuhan. Justru kalau orang mungkin menyesal, marah atau gimana ya, dapat cobaan. Tapi aku bersyukur karena dengan itu aku bisa mengenal Tuhan. Justru dengan keadaan yang sakit itu aku bisa mengenal Tuhan. Mungkin aku dari kecil tahu Tuhan, tapi kan aku tidak mengenal maunya Tuhan akan hidupku. Nanti ketika jadi tidak menjamin kita tahu Tuhan dari kecil, kita akan mengenal pribadi Tuhan. Itu tidak akan menjamin. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan itu kadang-kala kita ngalami ketika Tuhan pegang tangan kita. Yuk ikut saya tuh, ikut saya. Baru kita ngerti, oh keren banget. Jadi pengenalan Tuhan kan banyak, cuma kalau secara pribadi sampai aku lebih tahu, dalam lah, kedalaman. Kayak, oh ini yang Tuhan mau. Itu. Thank you Dis buat sama-sama kesaksian bagaimana Tuhan memimpin Gladys dan Tuhan bekerja dalam kehidupan Gladys sebagai ibu rumah tangga. Punya anak 2 yang masih kecil-kecil, berjuang di pekerjaan, dan tiba-tiba dapat berita bahwa empedu harus diangkat. Tapi ada beberapa hal yang saya temukan bahwa dalam segala sesuatu yang kita hadapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Benar. Thank you Gladys ya buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi shalom dan salam berkat. Salam berkat. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye.